Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 11, Pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Oh iya, sebelumnya aku juga mau tanya nih sama kalian, kira-kira pembalasan yang paling sadis untuk pengkhianat suami dan juga pelakornya itu seperti apa menurut kalian? Komentar di bawah ya. Ada satu lagi yang perlu Bu Resti lakukan untuk saya. Ucap Aira pada Bu Resti dengan tegas. Memang sudah menjadi tugas saya, Bu. Pak Pram sudah minta saya untuk menuruti semua perintah Bu Aira. Apa yang bisa saya lakukan lagi, Bu? Hari ini buat Clara lembur. Paling tidak sampai jam 9 malam. Pinta Aira yang sudah membuat sebuah rencana lagi untuk Clara. Tapi Bu Aira, hari ini sepertinya pekerjaan untuk Clara tidak begitu banyak. Dia bahkan selalu menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu, sebelum jam pulang, Bu. Aira berpikir sejenak. Kalau begitu, berikan pekerjaan admin lain pada Clara. Katakan saja, kalau pihak perusahaan yang meminta untuk melihat seberapa bagus kinerja dia. Baik Bu Aira, akan saya lakukan. Saya permisi dulu. Bu Resti langsung pergi meninggalkan Aira menuju ruangan Clara. Sementara Aira tersenyum bahagia. Rasain kamu Clara, ya ampun ini menyenangkan sekali, ucap Aira kegirangan. Dia lalu menyusul Bu Resti untuk melihat reaksi Clara seperti apa. Bu Resti masuk ke dalam ruangan Clara setelah mengambil beberapa berkas. Sementara Aira berdiri di depan pintu kaca yang sedikit terbuka untuk menyaksikannya. Nampak Bu Resti memberikan tumpukan berkas pada Clara. Apa ini, Bu? Tanya Clara heran. Hari ini kamu kerjakan ini semua dan harus selesai hari ini juga, perintah Bu Resti. Sebanyak ini, Bu? Bisa sampai malam saya. Apa tidak bisa dilanjut besok, Bu? Apalagi ini sudah mau siang. Clara terlihat tidak bersemangat dan merasa kesal. Namun terlihat jelas bahwa dia menahan kekesalannya karena dia tidak mungkin mengabaikan perintah. Rasakan itu Clara, makanya jangan pernah mau bermain-main dengan aku. Ini belum seberapa, masih banyak yang akan menanti-nantinya. Ucap Aira tersenyum melihat Clara tertekan dan kesal. Tidak bisa, harus selesai hari ini juga. Besok pagi akan ada meeting penting. Daripada kamu terus bertanya, lebih baik kerjakan sekarang agar cepat selesai. Apa kamu mau bekerja sampai besok pagi? Baik Bu, akan saya kerjakan sekarang. Clara mulai membuka sebuah map dari tumpukan berkas tersebut dan dia cukup terkejut karena itu bukan tugas dan pekerjaannya selama ini. Bu Resti, apa ini tidak salah? Ini kan bukan pekerjaan saya, Bu. Protes Clara yang kembali membuka map yang lainnya. Yang ini juga bukan pekerjaan saya. Semua ini bukan pekerjaan saya. Kenapa harus saya yang mengerjakan ini semua? Itu menjadi pekerjaan kamu untuk hari ini. Ini perintah, jadi lakukan saja. Pihak perusahaan ingin menilai bagaimana kinerja kamu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Clara semakin merasa kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mungkin menolak perintah jika dia masih ingin bekerja di sana.
Baik Bu, saya kerjakan sekarang, jawab Clara menundukkan wajahnya. Bu Resti pun bersyukur bisa melakukan perintah Aira walaupun dia merasa sedikit aneh dengan sikap Aira pada Clara. Tapi bagaimanapun, dia tidak akan menyalahi perintah atasannya. Dia pun keluar dari ruangan tersebut dan mendapati Aira sedang mengintip di balik pintu. Bu Aira, kenapa di sini? Tidak, aku sepertinya salah ruangan, ucap Aira berbohong. Oh iya, ruangan Bu Aira sementara di sebelah sini, Bu. Iya, makasih ya. Kamu boleh lanjutkan pekerjaanmu sekarang. Kalau ada apa-apa, saya akan langsung panggil kamu, perintah Aira. Iya, Bu. Bu Resti pun pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lain. Aira merasa sangat puas untuk hari ini. Dia pun akhirnya masuk ke dalam ruangannya sendiri. Sementara Clara dengan kesal berusaha mengerjakan semua berkas yang diberikan padanya. Hari ini aku sial banget. Nggak jadi naik jabatan, malah dikasih pekerjaan banyak begini. Bisa-bisanya pekerjaan ini diserahkan ke aku. Sebel banget deh. Aku bisa pulang malam kalau begini. Ini pasti karena Aira. Baru hari pertama dia bekerja di sini. Tapi kalau ada dia, aku jadi sial. Aku akan cari cara nantinya agar dia dipecat dari sini. Keluh Clara menyandarkan tubuhnya dan mendengus kesal. Tapi dia dengan terpaksa mengerjakan pekerjaannya perlahan. Dia sangat yakin jika dirinya tidak akan mampu menyelesaikan sebanyak itu sampai jam pulang, dan bahkan mungkin akan sampai jam 10 malam. Jam sudah menunjukkan pukul 5. Semua karyawan di kantor itu bergegas untuk pulang. Aira pun mengambil tasnya lalu keluar melihat Clara di ruangan sebelah. Terlihat Clara masih sibuk bekerja, sementara rekan seruangannya sudah pulang semua. Lagi sibuk ya? Ucap Aira tersenyum sambil membuka sedikit pintu ruangan itu. Clara hanya menoleh dengan tatapan sinis lalu kembali bekerja. Rajin sekali ya kamu, wah hebat. Semua orang sudah pulang, kamu masih sibuk bekerja. Wah, aku jadi salut deh. Ejek Aira kegirangan. Bisa diam gak sih? Balas Clara marah. Ups, ada yang marah nih. Aku kabur deh. Selamat bekerja, bye. Aira lalu pergi dengan senang, sementara Clara semakin kesal. Ray pasti sudah nungguin aku. Kenapa hari ini menyebalkan sekali sih? Keluh Clara. Aira berjalan dengan senang keluar dari kantor tersebut menuju parkiran mobil. Dari jauh, dia melihat seseorang sedang berdiri bersandar di mobilnya, hingga Aira merasa penasaran dan langsung menghampiri orang itu. Kamu? Hai Aira. Kamu masih ingat namaku kan? Aku sudah bilang, kita akan sering bertemu nantinya. Ucap pria tersebut mengembangkan senyumnya. Adam, untuk apa kamu kesini? Kalau malam itu di restoran, aku percaya kalau itu kebetulan. Tapi hari ini, aku yakin ini tidak kebetulan. Bagaimana kamu tahu aku di sini?